Halo para orang tua kucing dan staf pribadi dari para majikan berbulu di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian lagi di momen paling romantis sama si Anabul? Lagi peluk-pelukan, lagi cium-cium gemas, tiba-tiba sebuah aroma dahsyat dari mulutnya menerpa wajah kalian. Aroma yang bisa bikin bunga layu dan nyamuk pingsan. Cinta itu memang buta teman-teman, tapi hidung kita nggak bisa bohong. Kalian langsung mikir, duh, ini anak tadi makan apaan sih? Bangkai tikus. Nah, kalau kalian pikir bau mulut kucing itu hal yang sepele dan lucu, kalian salah besar. Hari ini kita akan menjadi detektif dan membongkar misteri di balik nafas naga peliharaan kita. Karena bau mulut itu bisa jadi bukan cuma sisa makanan, tapi sebuah pesan rahasia, sebuah sinyal SOS yang dikirimkan tubuhnya. Siap? Sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama Anabul kalian dan apa aroma khas dari mulutnya. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar tersangka penyebab bau mulut, kita harus paham dulu kodrat para Anabul ini. Di dalam setiap kucing rumahan yang menggemaskan, yang hobi tidur 20 jam sehari dan suka mainin kardus, bersemayam jiwa seekor pemburu purba. Ya, mereka itu miniatur macan tutul. Mulut dan gigi mereka adalah senjata utama, dirancang sempurna untuk merobek, mengunyah dan, memerintah kita. Di alam liar, diet mereka yang terdiri dari mangsa utuh, tulang, bulu dan daging, secara alami akan membersihkan gigi mereka. Tapi kucing kita, mereka hidup di zaman modern. Mereka makan biskuit renyah dan makanan basah yang lezat, yang sayangnya sangat mudah menempel di gigi dan menjadi awal dari segala drama. Jadi, gaya hidup mewah yang kita berikan ternyata punya efek samping yang harus kita waspadai. Ini bukan salah mereka, ini adalah evolusi teman-teman. Pertama-tama, mari kita hancurkan satu mitos besar. Napas kucing ya wajar kalau bau ikan. Iya dan tidak. Kalau si meong baru saja melahap semangkuk tuna, wajar jika napasnya sedikit beraroma lautan selama beberapa jam. Anggap saja seperti kita habis makan petai atau jengkol, kan butuh waktu sampai baunya hilang. Tapi kuncinya ada di kata sementara. Bau napas yang normal pada kucing seharusnya tidak terlalu menyengat atau persisten. Bau yang sehat itu cenderung netral, atau paling tidak hanya berbau samar seperti makanan yang biasa ia makan. Kalau setiap kali dia menguap di depan muka kamu dan baunya konsisten tidak sedap dari hari ke hari, bahkan saat perutnya kosong, nah, itu bukan lagi bau makanan. Itu adalah bendera kuning yang dikibarkan oleh mulutnya, sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam sana. Jadi, jangan langsung menormalkan setiap bau mulut sebagai bau khas kucing. Sekarang, mari kita lakukan The Sniff Test atau tes endus. Tenang, ini aman kok. Tapi tetap waspada, jangan sampai hidung kamu jadi sasaran cakaran. Caranya, coba dekati si kucing saat dia sedang rileks atau bahkan menguap. Cium aromanya dari jarak yang aman. Apa yang kamu cium? Apakah baunya seperti makanan keringnya? Itu mungkin normal. Apakah baunya sedikit amis setelah makan ikan? Masih bisa ditolerir. Tapi, coba perhatikan bau-bau aneh lainnya. Apakah ada bau busuk yang tajam? Bau seperti logam atau besi? Atau mungkin bau yang manis aneh seperti buah yang terlalu matang. Bahkan, ada yang baunya seperti amonia atau pesing seperti urin. Nah, bau-bau spesifik inilah yang menjadi petunjuk penting bagi kita. Masing-masing aroma unik ini bisa menunjuk ke masalah kesehatan yang berbeda, dari yang ringan sampai yang sangat serius. Jadi, mulai sekarang jadilah seorang sommelier atau ahli pencium napas untuk kucingmu sendiri. Hidungmu bisa jadi alat deteksi dini yang paling ampuh. Mari kita mulai investigasi kita dengan tersangka yang paling umum dan sering dianggap remeh, isi mangkuk makanannya sendiri. Terutama bagi para Anabul yang merupakan penggemar berat makanan basah atau wet food. Kita tahu mereka sangat menyukainya, teksturnya yang lembut dan aromanya yang menggoda memang sulit ditolak. Tapi, sisa-sisa makanan basah ini punya hobi buruk, menempel di sela-sela gigi dan di sekitar gusi. Mirip seperti kita makan biskuit coklat yang lengket. Jika tidak dibersihkan, sisa makanan ini akan menjadi surga bagi bakteri. Mereka akan berpesta pora, berkembang biak, dan menghasilkan senyawa sulfur yang berbau busuk. Jadi, kalau kucingmu makannya suka berantakan, menyisakan remah-remah di sekitar mulutnya, bisa jadi itulah sumber bau naganya. Ini adalah penyebab paling ringan dan paling mudah diatasi. Tapi jangan diremehkan.
Karena sisa makanan inilah yang akan menjadi fondasi untuk masalah yang jauh lebih besar dan akan kita bahas selanjutnya. Jika sisa makanan adalah fondasinya, maka plak adalah bangunan lantai pertamanya. Apa itu plak? Bayangkan, lapisan tipis, lengket, dan tidak berwarna yang terbentuk di gigi kita kalau kita lupa sikat gigi. Nah, kucing juga mengalaminya. Plak ini sebenarnya adalah biofilm, sebuah komunitas super padat yang terdiri dari air liur, sisa makanan, dan jutaan bakteri. Ini adalah musuh tak kasat mata, yang mulai bekerja hanya dalam beberapa jam setelah makan. Bakteri-bakteri di dalam plak ini sangat aktif. Mereka tidak hanya menyebabkan bau mulut, tapi juga mulai memproduksi asam yang dapat merusak email gigi. Plak adalah awal dari semua malapetaka gigi kucing. Karena teksturnya yang lunak, pada tahap ini sebenarnya plak masih bisa dihilangkan dengan mudah melalui gesekan, seperti menyikat gigi. Masalahnya, berapa banyak dari kita yang rutin menyikat gigi si bos besar di rumah? Karena plak ini seringkali tidak terlihat, banyak pemilik yang tidak sadar bahwa bom waktu sudah mulai berdetak di dalam mulut anabul kesayangan mereka. Apa yang terjadi jika plak, si musuh tak kasat mata itu, kita biarkan begitu saja? Dia akan mengundang teman-temannya, yaitu mineral dari air liur kucing, dan mereka akan membangun benteng. Plak yang sudah bercampur dengan mineral ini akan mengeras dan berubah menjadi apa yang kita sebut karang gigi atau tartar. Warnanya biasanya kuning atau kecoklatan, dan teksturnya kasar seperti semen. Kalau plak adalah kos gratis untuk bakteri, maka karang gigi adalah apartemen mewah bagi mereka. Permukaannya yang kasar membuat bakteri baru lebih mudah menempel dan berkembang biak. Berbeda dengan plak, karang gigi ini sangat keras dan tidak bisa dihilangkan hanya dengan sikat gigi di rumah. Karang gigi yang menumpuk, terutama di bawah garis gusi, akan terus mendorong gusi, menyebabkan iritasi, dan membuka jalan bagi infeksi. Inilah titik di mana masalah mulai menjadi serius dan bau mulutnya akan semakin menjadi-jadi. Selamat datang di level selanjutnya. Dunia gingivitis, atau yang lebih kita kenal sebagai radang gusi. Ini bukan lagi sekadar gusi lagi sensitif. Teman-teman, ini adalah panggilan darurat pertama dari mulut si anabul. Bayangkan, gusi mereka yang seharusnya berwarna pink lembut dan sehat, sekarang jadi merah menyala, bengkak, dan kelihatan sakit. Kalau kamu coba intip sedikit, tentu dengan hati-hati ya, jangan sampai kena cakaran maut. Kamu akan lihat garis merah di sepanjang pertemuan antara gigi dan gusi. Ini bukan kucingmu lagi pakai lipstik merek bahaya datang. Ini adalah tanda peradangan aktif. Para bakteri jahat yang tadinya cuma numpang di plak dan karang gigi, sekarang sudah mulai berani menyerang jaringan gusi. Mereka lagi bikin konser heavy metal di gusi kucingmu. Dan percayalah, kucingmu sama sekali nggak menikmati musiknya. Ini adalah tahap di mana ketidaknyamanan mulai muncul. Dan jika kita sebagai staf pribadi mereka mengabaikan tanda ini, kita membiarkan pintu gerbang menuju masalah yang jauh lebih besar terbuka lebar. Jangan kira gingivitis itu cuma soal gusi bengkak yang tidak nyaman. Ini benar-benar menyakitkan bagi mereka. Kucing adalah makhluk yang sangat jago menyembunyikan rasa sakit. Ini adalah insting bertahan hidup mereka. Jadi, mereka tidak akan datang mengadu kepada kita sambil memegangi pipinya. Sebaliknya, kita harus jeli melihat perubahan perilaku mereka. Apakah kucingmu tiba-tiba jadi lebih suka makanan basah dan menolak makanan keringnya yang renyah? Atau mungkin dia mengunyah makanannya hanya di satu sisi mulut? Perhatikan juga apakah dia jadi lebih sering menggaruk-garuk area mulut, atau bahkan jadi lebih sering ngiler atau mengeluarkan air liur berlebih. Kadang air liurnya bisa tercampur sedikit darah. Sikapnya juga bisa berubah, dari kucing yang ceria menjadi lebih pendiam dan gampang marah. Ini semua bukan karena dia lagi bad mood, tapi karena setiap gigitan makanan menyebabkan rasa nyeri pada gusinya yang meradang. Rasa sakit inilah yang seringkali menjadi alasan utama penurunan nafsu makan pada kucing. Jika gingivitis adalah lampu kuning, maka periodontitis adalah lampu merah yang menyala terang benderang. Inilah yang terjadi ketika radang gusi dibiarkan tanpa pengobatan. Infeksi dan peradangan tidak lagi hanya ada di permukaan gusi, tapi sudah menyebar lebih dalam dan mulai menghancurkan jaringan penyangga gigi serta tulang rahang. Bayangkan sebuah pohon yang akarnya mulai digerogoti. Awalnya pohon itu masih berdiri tegak, tapi lama-kelamaan akan goyang dan akhirnya tumbang. Begitulah nasib gigi kucing yang terkena periodontitis.
gusi akan mulai turun atau menjauh dari gigi, menciptakan kantong-kantong, pocket, yang menjadi tempat sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak lebih lanjut. Pada tahap ini, kerusakan yang terjadi seringkali sudah tidak bisa diperbaiki lagi, irreversible. Ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan dan berbahaya bagi kesehatan kucing secara keseluruhan, bukan cuma di mulut saja. Sekarang kita bicara soal bau yang sesungguhnya. Jika pada tahap plak atau gingivitis baunya mungkin hanya asam atau tidak sedap, maka pada tahap periodontitis baunya akan naik level menjadi sangat busuk. Ini adalah bau khas dari jaringan yang mati dan infeksi bakteri anaerob yang parah. Aromanya sangat menusuk dan berbeda dari bau makanan atau bau amis biasa. Ini adalah bau pembusukan. Jika kamu mencium bau seperti ini dari mulut kucingmu, hampir bisa dipastikan ada masalah gigi dan gusi yang sudah parah di dalamnya. Bakteri-bakteri jahat ini tidak hanya menghancurkan jaringan di sekitar gigi, tapi mereka juga melepaskan racun dan produk sampingan yang berbau busuk. Jadi, jangan pernah menganggap bau busuk ini sebagai hal yang wajar. Ini adalah teriakan minta tolong yang paling jelas dari mulut kucingmu, menandakan bahwa ada infeksi serius yang sedang berlangsung dan butuh perhatian medis secepatnya. Konsekuensi dari periodontitis yang diabaikan sangatlah mengerikan. Yang paling jelas adalah gigi kucing akan mulai goyang, dan akhirnya tanggal satu persatu. Ini tentu akan sangat menyulitkan dia untuk makan, dan bisa menyebabkan malnutrisi. Selain itu, bisa terbentuk abses gigi, yaitu kantong nanah di akar gigi, yang sangat menyakitkan dan bisa menyebabkan pembengkakan pada wajah. Tapi bahaya terbesarnya tidak berhenti di mulut. Bakteri dari infeksi gusi ini bisa masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Mereka bisa menyerang organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati, menyebabkan peradangan dan infeksi serius di sana. Ini disebut bakteremia. Jadi, penyakit gusi yang kelihatannya sepele ternyata bisa menjadi sumber penyakit sistemik yang mematikan. Inilah mengapa kesehatan mulut adalah jendela menuju kesehatan tubuh kucing secara keseluruhan. Menjaga giginya tetap sehat berarti menjaga nyawanya. Sekarang kita beranjak dari masalah di mulut ke masalah di organ dalam. Jika kamu mencium bau napas kucingmu yang sangat khas seperti amonia atau bau pesing seperti urin, ini adalah tanda bahaya maksimal. Segera lupakan semua kemungkinan masalah gigi, karena bau ini adalah petunjuk kuat adanya masalah serius pada ginjalnya. Bau ini dikenal sebagai uremic breath. Ginjal adalah organ super penting yang berfungsi sebagai filter untuk menyaring racun dan limbah dari darah, yang kemudian dibuang melalui urin. Ketika ginjal kucing mengalami kerusakan atau gagal berfungsi dengan baik, kondisi yang disebut gagal ginjal kronis, sangat umum pada kucing senior, mereka tidak bisa lagi menyaring limbah ini secara efektif. Akibatnya racun seperti urea akan menumpuk di dalam darah. Tubuh akan mencoba membuang kelebihan urea ini melalui cara lain, salah satunya adalah melalui air liur. Di dalam mulut, urea ini akan dipecah menjadi amonia dan itulah yang menyebabkan bau pesing yang tajam pada napasnya. Mungkin kamu bertanya, kenapa harus ginjal? Penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease, CKD, adalah salah satu penyakit paling umum dan mematikan pada kucing, terutama yang sudah berumur. Prosesnya seringkali berjalan lambat, dan gejalanya baru muncul ketika kerusakan ginjal sudah mencapai lebih dari 75%. Inilah mengapa deteksi dini sangat penting. Selain bau napas seperti amonia, gejala lain dari penyakit ginjal yang harus diwaspadai adalah kucing. Jadi lebih sering minum dan lebih sering buang air kecil, nafsu makan menurun, berat badan turun drastis, lesu, dan kadang-kadang muntah. Bau napas amonia ini adalah salah satu gejala yang lebih lanjut, menunjukkan bahwa kadar racun dalam darahnya sudah sangat tinggi. Jadi, jika kamu mencium bau ini, jangan tunda lagi. Ini bukan saatnya untuk mencoba sikat gigi atau dental treats. Ini adalah saatnya untuk segera membuat janji dengan dokter hewan untuk pemeriksaan darah dan urin. Setiap jam sangat berharga. Selain ginjal, organ vital lain yang bisa mengirim sinyal bahaya melalui napas adalah hati. Jika napas kucingmu tercium sangat busuk, bau yang berbeda dari infeksi gigi, dan disertai dengan gejala lain seperti muntah, diare, kehilangan nafsu makan, dan yang paling khas adalah perubahan warna, maka kamu harus curiga ada masalah pada hatinya. Perubahan warna yang dimaksud adalah kondisi yang disebut jaundice atau penyakit kuning, di mana gusi, bagian putih mata dan kulit kucing
Terlihat di area telinga akan berubah menjadi kekuningan. Ini terjadi karena hati yang sakit tidak bisa memproses bilirubin, produk sisa dari sel darah merah, dengan baik, sehingga zat ini menumpuk di dalam tubuh. Penyakit hati pada kucing bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari infeksi, keracunan, hingga kondisi yang disebut hepatic lipidosis atau perlemakan hati. Bau napas yang busuk ini adalah tanda bahwa hati tidak mampu lagi menjalankan fungsi detoksifikasinya, sehingga racun menumpuk dalam tubuh. Ada satu lagi bau yang sangat spesifik dan menipu, bau yang agak manis atau seperti buah-buahan. Mungkin terdengar tidak terlalu buruk dibandingkan bau busuk atau amonia, tapi jangan salah, ini adalah pertanda bahaya yang sama seriusnya. Bau napas yang manis ini adalah gejala klasik dari diabetes mellitus pada kucing. Apa hubungannya? Pada kucing diabetes, tubuh mereka tidak bisa menggunakan gula, glukosa, sebagai energi secara efektif, baik karena kekurangan hormon insulin atau karena sel-sel tubuh tidak merespon insulin. Akibatnya kadar gula dalam darah menjadi sangat tinggi. Untuk mendapatkan energi, tubuh terpaksa mulai memecah lemak. Proses pemecahan lemak ini menghasilkan produk sampingan yang disebut keton. Ketika keton menumpuk dalam darah, kondisi yang disebut ketoasidosis, sebagian akan dikeluarkan melalui pernapasan, dan inilah yang menghasilkan aroma manis atau seperti penghapus cat kuku, aseton. Gejala lain diabetes adalah sering haus, sering kencing, dan nafsu makan yang meningkat, tapi berat badan justru turun. Selain penyakit organ dalam, ada satu lagi kondisi mulut yang sangat parah dan menyakitkan yang disebut stomatitis. Ini bukan sekadar radang gusi biasa. Stomatitis adalah peradangan parah dan kronis yang bisa menyerang seluruh bagian mulut, gusi, lidah, bibir, langit-langit, hingga bagian belakang tenggorokan. Penyebab pastinya seringkali kompleks, diduga terkait dengan reaksi sistem imun yang berlebihan terhadap plak gigi. Kucing dengan stomatitis akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya akan terlihat sangat merah, meradang, dan mudah berdarah. Bau mulutnya sangat busuk karena infeksi dan peradangan yang luas. Gejala utamanya adalah dia akan berhenti makan sama sekali, bahkan makanan basah yang paling lembut sekalipun, karena setiap gerakan mulut akan terasa menyiksa. Dia akan terlihat sangat depresi, banyak ngiler, kadang bercampur darah, dan tidak mau merawat dirinya sendiri sehingga bulunya menjadi kusam dan gimbal. Ini adalah kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan agresif dari dokter hewan, seringkali melibatkan pencabutan sebagian besar atau bahkan seluruh gigi. Setelah mendengar semua hal mengerikan tadi, pasti kalian bertanya, jadi apa yang bisa aku lakukan? Jawabannya adalah pencegahan, dan senjata utama kita dalam pencegahan adalah sikat gigi. Ya, kamu tidak salah dengar. Menyikat gigi kucing adalah standar emas untuk menjaga kesehatan mulutnya. Mungkin kedengarannya mustahil dan seperti mengajak duel seekor ninja, tapi ini bisa dilakukan dengan kesabaran. Mulailah secara perlahan. Gunakan sikat gigi khusus kucing atau sikat jari, dan yang paling penting, gunakan pasta gigi khusus untuk hewan. Jangan pernah gunakan pasta gigi manusia, karena mengandung bahan yang beracun bagi kucing. Mulailah dengan membiarkan dia menjilat pasta gigi dari jarimu. Kemudian coba sentuh giginya dengan jari. Lakukan secara bertahap setiap hari sampai dia terbiasa. Anggap saja ini sesi spa eksklusif untuk si bos. Rutinitas beberapa menit setiap hari jauh lebih baik daripada harus melalui prosedur anestesi dan biaya dokter hewan yang mahal di kemudian hari. Kalau menyikat gigi terasa seperti misi yang mustahil, jangan khawatir, masih ada cara lain. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekuatan makanan. Saat ini sudah banyak tersedia makanan kering atau dry food yang diformulasikan secara khusus untuk kesehatan gigi, sering disebut sebagai dental diet. Bagaimana cara kerjanya? Biskuit atau kibel dari dental diet ini biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan tekstur yang unik. Ketika kucing menggigitnya, kibel ini tidak akan langsung hancur. Sebaliknya, gigi akan tenggelam ke dalam kibel, dan tekstur abrasifnya akan menggosok permukaan gigi, mirip seperti cara kerja sikat gigi. Ini membantu mengurangi penumpukan plak secara mekanis. Meskipun tidak seefektif menyikat gigi sungguhan, terutama untuk membersihkan area di bawah garis gusi, memberikan dental diet sebagai makanan utama atau camilan bisa menjadi tambahan yang sangat bagus dalam rutinitas perawatan mulut kucingmu.
Konsultasikan dengan dokter hewanmu untuk memilih merek yang paling tepat. Selain sikat gigi dan dental diet, ada beberapa produk lain di pasaran yang bisa membantu, misalnya dental treats atau camilan pembersih gigi. Mirip seperti dental diet, treats ini punya tekstur khusus yang bisa membantu membersihkan plak saat dikunyah. Ini bisa jadi cara yang menyenangkan untuk menyogok si anabul sekaligus merawat giginya. Ada juga water additives, yaitu cairan antiseptik yang bisa ditambahkan ke dalam air minum kucing. Produk ini bekerja dengan cara mengurangi bakteri di dalam mulut setiap kali kucing minum. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan, dan beberapa kucing mungkin tidak suka dengan rasanya sehingga jadi malas minum. Pilihan lain adalah gel atau semprotan oral antiseptik. Apapun produk yang kamu pilih, pastikan produk tersebut sudah disetujui untuk digunakan pada hewan dan ikuti petunjuk penggunaannya. Ingat, produk-produk ini adalah pelengkap, bukan pengganti pemeriksaan rutin oleh dokter hewan. Jadi, kapan saatnya kamu harus berhenti menjadi detektif dan segera membawa kucingmu ke profesional alias dokter hewan? Mari kita rekapitulasi semua tanda bahaya yang tidak boleh kamu abaikan. Pertama, bau napas yang aneh dan persisten, terutama jika baunya seperti amonia, pesing, manis seperti buah, atau sangat busuk seperti bangkai. Kedua, perubahan visual di dalam mulut, gusi yang merah menyala, bengkak atau berdarah, karang gigi berwarna kuning atau coklat yang terlihat jelas. Ketiga, perubahan perilaku makan, tiba-tiba menolak makanan kering, mengunyah dengan aneh, atau bahkan berhenti makan sama sekali. Keempat, gejala lain yang menyertai, ngiler, berlebihan, terutama jika ada darah, menggaruk-garuk mulut, penurunan berat badan, lesu, sering minum dan kencing. Jika kamu melihat satu saja dari gejala-gejala ini, jangan menunda. Lebih baik memeriksakannya dan ternyata tidak ada apa-apa, daripada terlambat dan menyesal kemudian. Lalu, apa yang akan terjadi di klinik dokter hewan? Jangan panik. Pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik umum, termasuk mengintip sebisa mungkin ke dalam mulut kucingmu. Namun, untuk pemeriksaan yang menyeluruh, seringkali diperlukan sedasi atau anestesi umum. Kenapa? Karena tidak mungkin memeriksa setiap sudut gigi dan gusi, apalagi bagian bawah garis gusi pada kucing yang sadar. Di bawah anestesi, dokter bisa melakukan pemeriksaan lengkap, mengambil röntgen gigi, dental X-ray, untuk melihat kerusakan pada akar dan tulang, serta melakukan prosedur pembersihan profesional yang disebut dental scaling and polishing. Proses ini menggunakan alat ultrasonik untuk menghilangkan semua karang gigi dan plak, bahkan dari tempat yang paling sulit dijangkau. Jika ada gigi yang sudah rusak parah, mungkin perlu dicabut. Anestesi modern sangat aman, dan prosedur ini akan sangat meningkatkan kualitas hidup kucingmu. Anggap saja ini adalah riset total untuk kesehatan mulutnya. Jadi, kesimpulannya teman-teman, napas kucingmu itu lebih dari sekadar bau. Itu adalah sebuah buletin harian tentang kondisi kesehatannya. Mengabaikan bau mulut yang tidak normal sama saja dengan mengabaikan pesan minta tolong dari mereka. Mulai dari plak yang sepele hingga penyakit ginjal yang mengancam nyawa, mulut si anabul adalah jendela yang memberikan kita pemandangan langsung ke dalam tubuhnya. Tugas kita sebagai orang tua mereka adalah untuk peka, peduli, dan berani bertindak. Ya, merawat gigi mereka mungkin sedikit merepotkan, tapi bukankah itu harga yang kecil untuk dibayar demi melihat mereka tetap sehat, bahagia, dan bisa memberikan kita ciuman yang tidak berbau naga untuk tahun-tahun mendatang? Mereka sudah memberikan kita begitu banyak kebahagiaan dengan tingkah konyol dan dengkuran hangat mereka. Sekarang giliran kita untuk menjaga mereka sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membantumu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan info penting lainnya, dan bagikan ke temanmu sesama pecinta kucing. Pertanyaan terakhir, apa hal paling aneh yang pernah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan kucingmu? Ceritakan di kolom komentar ya.